Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, NIM 19170039. Di sini saya akan mempresentasikan tema sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu pengertian dan klasifikasi sumber belajar. Untuk pengertian sumber belajar itu sendiri memiliki pengertian yang sangat luas cangkupannya. Saya akan membacakan pengertian sumber belajar, yaitu guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian lainnya adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, maksudnya adalah sumber-sumber belajar seperti guru, dosen, buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya yang termasuk dalam sumber belajar, yaitu memungkinkan individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi segala apa yang bisa mendatangkan manfaat atau mendukung dan menunjang peserta didik untuk berubah ke arah yang lebih positif, dinamis, atau menuju perkembangan itu dapat disebut sumber belajar. Jadi segala hal yang sekiranya diprediksikan akan mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran dapat dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Selanjutnya yaitu AECT, yaitu Association of Education Communication Technology, mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu yang pertama adalah message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Kemudian yang kedua yaitu people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Kelompok ini misalnya seperti dosen, guru, tutor, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, gambar, komik, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada device atau alat, yakni sesuatu atau barang yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan atau terdapat dalam bahan yang tadi. Misalnya seperti proyektor, slide, video, papan tulis, kamera, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya diskusi, seminar, pengajaran terprogram, modul, simulasi, demonstrasi, percakapan bisa juga. Terus diskusi, debat, tanya jawab atau talkshow dan semacamnya. Kemudian yang keenam yaitu setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan. Maksudnya yaitu lingkungan di mana pesan diterima oleh peserta didik yang tadi itu.
baik lingkungan fisik maupun non-fisik, misalnya ruangan kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan juga semacamnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk pengklasifikasiannya, paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu membuat daftar kebutuhan melalui identifikasi melalui sumber dan sarana pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ataupun sekolah. Nah, membuat daftar inventaris sumber dan sarana belajar yang telah tersedia, baik yang ada di dalam lembaga pendidikan, misalnya media pembelajaran dan laboratorium, ataupun yang ada di luar lembaga pendidikan, seperti halnya fasilitas yang tersedia di masyarakat. Dalam hal fasilitas ini tidak terbatas benda mati saja, namun juga bisa berupa manusia, seperti seorang sumber ahli atau praktisi tertentu yang berada di sekitar lembaga pendidikan. Langkah yang kedua yaitu penggolongan ketersediaan alat, bahan, atau sumber belajar tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui ketersediaan sumber belajar yang ada pada suatu lembaga pendidikan. Dari proses ini maka akan diketahui manakah sumber belajar yang sangat diperlukan akan tetapi belum ada, sehingga ada usaha untuk mengadakan sumber yang tidak ada tadi, baik melalui pembelian, penyewaan, ataupun cara yang lainnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu jika sumber belajar yang dibutuhkan sudah tersedia, maka hanya tinggal memanfaatkannya saja sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan sukses pada masing-masing mata pelajaran. Jadi, 3 langkah tadi yang sudah saya sebutkan akan sangat membantu untuk pengklasifikasian sumber belajar. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pengelompokan sumber belajar. Sebagaimana keterangan di atas bahwa sumber belajar tidak dapat dipahami dengan benda mati saja, maka perlu adanya pengelompokan sumber belajar antara lain yaitu lingkungan alam. Yang pertama yaitu lingkungan alam, berupa benda-benda alami di sekitar kita seperti batu, tumbuhan, sawah, sungai, dan sebagainya. Jenis sumber belajar ini dapat mengasah seluruh jenis kecerdasan siswa, misalnya linguistik, matematika, musikal, jasmani, dan lainnya. Kemudian yang pengelompokan sumber belajar yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan yaitu berupa barang cetakan yang tersedia di perpustakaan, misalnya laporan penelitian, buku, majalah, dan jurnal. Kemudian yang ketiga yaitu ada media cetak. Media cetak di sini maksudnya bukan yang sudah tersedia di perpustakaan tadi ya, yaitu seperti halnya koran. Kemudian yang keempat ada narasumber. Bisa berupa praktisi dalam bidang tertentu sesuai dengan pelajarannya, seperti pedagang, polisi, militer, dan petani. Mereka sekali bisa dimanfaatkan, baik dengan cara berkunjung ke tempat mereka bekerja ataupun mendatangkan mereka ke sekolahan. Kemudian yang kelima ada karya siswa. Karya siswa adalah media yang diciptakan oleh siswa, misalnya lukisan atau peta ataupun semacamnya. Kemudian yang keenam ada media elektronik. Media elektronik ini bisa berupa alat elektronik baik yang dibuat sendiri maupun yang sudah tersedia, misalnya komputer, radio, TV, dan internet, dan semacamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai komponen sumber belajar. Jadi di dalam komponen sumber belajar itu terdapat 3 komponen yang penting semuanya ya. Yang pertama tujuan dan fungsi sumber belajar. Yang kedua bentuk dan keadaan fisik sumber belajar, dan yang ketiga adalah pesan. Saya akan menjelaskan yang kedua dan yang ketiga terlebih dahulu. Yang kedua, bentuk dan keadaan fisik sumber belajar. Jadi wujud sumber belajar secara fisik itu
berbeda-beda. Misalnya pusat perbelanjaan dengan kantor bank, di mana keduanya memiliki sama-sama memberikan informasi mengenai perdagangan, namun wujud dan bentuk fisiknya itu berbeda. Jadi, keadaan fisik sumber belajar itu merupakan salah satu komponen penting. Dalam pemanfaatannya, kita harus memperhitungkan segi waktunya, pembiayaannya, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, pesan. Pesan ini merupakan salah satu komponen sumber belajar, karena sumber belajar itu harus mampu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan oleh si pemakai, sehingga mereka memperlihatkan dan menangkap isi pesan itu secara efektif dan efisien, serta terserap secara maksimal. Kemudian, selanjutnya, tujuan dan fungsi sumber belajar. Tujuan dan fungsi sumber belajar. Tujuan dari sumber belajar itu sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem instruksional. Nah, kemudian fungsi dari sumber belajar itu. Jadi fungsi dari sumber belajar ini terdapat 6 fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi, meningkatkan produktivitas pembelajaran ini melalui jalan. Yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Dengan adanya sumber belajar, maka guru dapat menggunakan waktunya lebih baik jika tanpa ada sumber belajar. Kemudian fungsi lainnya ini mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah kepada si peserta didik agar mereka tetap semangat dalam belajar dan mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang fungsi kedua yakni memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Kemudian memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yakni memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dari pada sebelumnya. Kemudian pengembangan bahan pengajarannya ini lebih dilandasi oleh penelitian. Kemudian yang fungsi keempat yakni lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi. Yang keempat ini selain meningkatkan kemampuan manusia untuk mengembangkan media, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret itu juga merupakan salah satu jalan untuk lebih memantapkan pembelajaran. Kemudian yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dengan non-verbal atau dengan yang abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret atau nyata. Kemudian memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Fungsi yang keenam yakni memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan media massa, melalui pemanfaatan secara bersama yang lebih luas oleh tenaga tentang kejadian-kejadian yang langka, dan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Jadi fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting dari sumber belajar itu sendiri untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor
sumber belajar. Jadi faktor-faktor sumber belajar ini ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi di masa dewasa ini tentunya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mau tidak mau, kita harus mampu mengikuti perkembangan tersebut dan mampu memanfaatkannya untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di pembelajaran. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin lama akan mengikuti perkembangan dari sumber belajar dari perkembangan zaman sesuai dengan kemajuan teknologi. Jadi sumber belajar ini akan berkembang sesuai perkembangan teknologi. Yang kemudian faktor-faktor sumber belajar yang kedua yakni nilai-nilai budaya setempat. Jadi bahan-bahan yang diperlukan sebagai sumber belajar itu hendaknya disesuaikan dengan nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat setempat. Jika hal ini tidak dirancang dari awal, ini akan mempengaruhi pada sumber belajar. Kemudian yang ketiga yakni keadaan pemakai. Pemakai sumber belajar ini jelas memegang peranan penting karena keberhasilan penggunaan sumber belajar itu ditentukan oleh pemakai itu sendiri. Jadi walaupun sumber belajar dari berbagai macam media, berbagai macam sumber, kalau pemakainya tidak bisa ya percuma saja. Jadi keberhasilan penggunaan sumber belajar ini juga ditentukan oleh salah satunya dari si pemakai itu sendiri. Kemudian yang terakhir, keadaan ekonomi pada umumnya. Jadi keadaan ekonomi ini juga mempunyai pengaruh dalam sumber belajar, dalam hal pengadaannya, jenis atau macamnya, dan upaya menyebarkan pada pemakai. Itu juga mempengaruhi dari sumber belajar. Jadi lembaga pendidikan itu harus mampu memilah dan memilih penggunaan sumber belajar itu sesuai dengan kondisi lembaga tersebut. Kemudian materi selanjutnya tentang pemilihan sumber belajar. Jadi pemilihan sumber belajar ini memiliki 2 kriteria. Yang pertama, kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria umum dari pemilihan sumber belajar ini dilihat dari ekonomis dalam pengertian murah. Jadi pemilihan sumber belajar itu dari segi kriteria umum itu dilihat dari ekonomisnya. Ekonomis dalam pengertian di sini tuh murah. Sumber itu murah, artinya mudah didapat dan selain mudah didapat juga memiliki manfaat yang besar. Kemudian kriteria dari kriteria umum salah satunya ini selain ekonomis, teknisi atau tenaga. Kemudian praktis dan sederhana, fleksibel, relevan dengan tujuan pengajaran, dapat membantu menuju efisien, dan kemudian kemudahan pencapaian tujuan pengajaran. Selain itu, kriteria umum lainnya yakni memiliki nilai positif bagi proses pengajaran khususnya bagi peserta didik. Kemudian kriteria yang kedua yakni kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria berdasarkan tujuan antara lain ialah sumber belajar dapat memberikan motivasi pada siswa, sumber belajar untuk tujuan pembelajaran, sumber belajar untuk penelitian, sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan sumber belajar untuk presentasi. Jadi pemilihan sumber belajar itu
dibedakan menjadi dua, kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan. Kemudian langkah-langkah pemilihan sumber belajar yang dikemukakan oleh Anderson itu ada 10. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan penggunaan sumber belajar secara jelas. Jadi tujuan pembelajarannya ini itu akan dicapai dengan penggunaan sumber belajar secara jelas. Jadi kita harus mencari sumber belajar yang mampu menjawab tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, menentukan isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pesan itu salah satu komponen sumber belajar dan pesan tentulah penting. Jadi sumber belajar ini harus memiliki pesan sehingga pesan ini dapat dimanfaatkan atau diserap oleh si peserta didik. Kemudian yang ketiga, mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan. Yang keempat, menentukan apakah perlu penggunaan sumber belajar dari human atau orang seperti dosen, pakar atau ilmuwan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pustakawan, dan sebagainya. Yang kelima, menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk mentransmisikan isi pesan. Selanjutnya, memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mentransmisikan isi pesan tersebut. Selanjutnya, menentukan teknik penyajian pesan. Jadi, teknik apa yang akan diberikan atau disajikan kepada peserta didik sesuai dengan sumber belajar yang ada. Jadi, kita padukan sumber belajar yang ini cocoknya menggunakan teknik seperti apa agar semua dapat berjalan lancar dan sumber belajar itu juga mampu mentransmisikan isi pesan dari materi tersebut. Selanjutnya, menentukan latar atau setting tempat berlangsungnya kegiatan penggunaan sumber belajar. Kemudian menggunakan semua sumber belajar yang telah dipilih atau ditentukan dengan efektif dan efisien. Jadi sumber belajar itu dipilih terlebih dahulu. Mana yang efektif, mana yang efisien, mana yang kurang efektif, mana yang kurang efisien. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengadakan penilaian terhadap sumber belajar. Jadi setelah kita merencanakan, setelah memilah dan memilih sumber belajar yang mana yang efektif dan efisien, kemudian kita lakukan pelaksanaannya, lalu kita mengadakan penilaian terhadap sumber belajar tersebut. Apakah sumber belajar yang telah kita gunakan sebelumnya itu mampu mencapai tujuan pendidikan, mampu mencapai visi misi dari tujuan sekolah tersebut, apakah bermanfaat kepada peserta didik tersebut, apakah ada pengaruhnya dari sumber belajar yang telah diberikan kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip sumber belajar menurut Sujana yang dikutip oleh Jamarah. Jadi ada 4 di situ. Yang pertama, menentukan sumber belajar dengan tepat. Artinya sebaiknya guru memilih terlebih dahulu sumber belajar manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Artinya perlu diperhitungkan apakah penggunaan sumber belajar itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, menyajikan sumber belajar dengan tepat. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teknik dan metode penggunaan sumber belajar ini
teknik dan metode penggunaan sumber belajar yang seperti apa yang sesuai dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Dan yang terakhir, menempatkan atau memperlihatkan sumber belajar pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan, di mana, dan dalam situasi apa kita mengajar dengan sumber belajar yang akan kita gunakan. Tentulah penggunaan sumber belajar ini tidak setiap saat kita pergunakan, tidak terus-menerus memperlihatkan atau menjelaskan itu sesuatu dengan sumber belajar pengajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan sumber belajar pembelajaran. Terdapat 6 prinsip-prinsip penggunaannya. Yang pertama, penggunaan sumber belajar hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, sumber belajar pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Jadi sumber belajar di sini selain menyampaikan pesan dan mencapai tujuan dari pembelajaran itu, tapi sumber belajar juga harus mampu memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Kemudian, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sumber belajar pengajaran yang digunakan. Jadi misalnya sumber belajar yang digunakan ini seperti komputer. Nah, di dalam komputer itu guru harus mampu untuk mengaplikasikan bagaimana penggunaannya, bagaimana cara memanfaatkannya. Jadi seperti itu. Jadi guru harus benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sumber belajar. Kemudian, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu sumber belajar pengajaran tersebut. Apakah sudah ekonomis atau belum? Apakah akan memberikan efek yang baik kepada siswa? Efek yang diberikan kepada siswa tersebut akan besar dan ekonomis. Selain itu, waktunya yang singkat, efektif, dan efisien. Seperti itu. Kemudian penggunaan sumber belajar pengajaran harus diorganisir secara sistematis. Dan yang terakhir, memanfaatkan multi sumber belajar jika hal itu diperlukan. Jadi multi sumber belajar ini ialah segala bentuk belajar yang langsung menghadapkan murid dengan sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok. Jadi multi sumber belajar ini sumber belajar tidak hanya satu-satunya dari guru tersebut, namun dari sumber belajar lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, lingkungan sekolah, atau di luar lingkungan sekolah. Nah, biasanya multi sumber belajar ini seperti contohnya guru memberikan sebuah alat yang kemudian murid tersebut melakukan eksperimen di dalam laboratorium, dan setelah mereka melakukan eksperimen, murid tersebut mendapatkan konsep dari apa yang telah mereka pelajari setelah melakukan eksperimen di laboratorium. Contoh lainnya, sumber belajar itu juga dapat dari guru itu sendiri secara tidak langsung, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, atau dari narasumber yang sengaja diundang di sekolah tersebut. Jadi multi sumber belajar ini membuat si peserta didik itu dapat
memperoleh ilmu secara tidak langsung maupun langsung dengan sendirinya. Seperti itu dari multi sumber belajar. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Manfaat atau nilai yang didapatkan dengan memanfaatkan sumber belajar itu sangat banyak. Antara lain yaitu yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Misalnya dengan cara membawa peserta didik dengan pembelajaran karya wisata, contohnya seperti datang ke museum, kebun binatang dan semacamnya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya denah, sketsa foto, film, majalah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menambah wawasan dan pengalaman anak. Upaya memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar juga merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar. Wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya informasi yang didapat anak melalui buku acuan, buku majalah yang terbit. Selain memberikan informasi terbaru, juga akan meningkatkan minat baca anak dan terlatih untuk senantiasa haus akan informasi. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi belajar anak. Kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar akan mendorong anak menyenangi kegiatan belajarnya karena anak diberikan pilihan sumber pengetahuan, sumber informasi, dan sumber belajar yang beragam. Kemudian yang keenam yaitu dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, kemampuan berpikir kritis anak akan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh anak dengan banyak mengemukakan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kejadian yang ditemukannya di tempat yang disediakan sebagai sumber belajar. Selanjutnya yaitu lanjutan dari manfaat sumber belajar. Tim pengembangan ilmu pendidikan dari FIP UPI mengungkapkan manfaat sumber belajar diantaranya adalah 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. Maksudnya yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah atau semangat si peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu bisa dengan cara guru mengontrol dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yaitu bisa dengan cara perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan juga pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Kemudian yang keempat yaitu lebih memantapkan pembelajaran. Jadi dengan adanya sumber belajar bisa memudahkan peserta didik lebih memahami dan mengerti terhadap pelajaran yang diberikan. Kemudian yang kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Maksudnya yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kemudian bisa dengan cara memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang keenam yaitu memungkinkan pembelajaran yang lebih luas.
Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah pemanfaatan sumber belajar. Langkah yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Dalam tahap ini, guru merencanakan pemanfaatan sumber belajar yang disesuaikan dengan yang pertama, tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat diukur dan dilihat. Jadi tujuan instruksional khusus ini adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku dapat dilihat dan juga dapat diukur. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan sumber belajar. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber belajar yang sudah ada ataupun belum ada. Kemudian yang ketiga yaitu keadaan dan karakteristik sumber belajar. Kemudian yang keempat, metode pengajaran. Yang kelima, prinsip mengaktifkan siswa. Yang keenam, prinsip mempermudah proses belajar mengajar. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, guru hendaknya satu, mengadakan apresiasi yaitu dengan cara pengenalan sumber belajar terhadap siswanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan dan menyesuaikan dengan rencana sebagaimana yang telah saya sudah jelaskan tadi. Diperhatikan dan disesuaikan dengan rencana. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki alternatif pemanfaatan sumber belajar yang bervariasi. Jadi, seorang guru memiliki kreativitas tersendiri dalam memberikan sumber belajar kepada peserta didiknya. Untuk bisa meningkatkan kualitas keilmuan dalam dunia pendidikan, maka seorang guru dituntut secara personal, berwawasan luas, dan juga produktif. Kemudian keempat yaitu mampu mengaktifkan siswa. Mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tidak cukup hanya kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran saja, namun harus ditopang oleh kemampuan guru dalam mengembangkan pola pembelajaran kreatif dan variatif dengan menekankan pada strategi pembelajaran aktif. Contohnya yaitu bisa dengan cara setiap materi pelajaran yang diajarkan diharapkan selalu dikaitkan dengan pengalaman langsung siswa. Kemudian yang kelima yaitu memiliki alternatif sumber belajar secara individual maupun kelompok. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap ini, guru hendaknya dapat mengukur dan mengetahui tentang satu, keberhasilan pemanfaatan sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Jadi dengan cara mengetahui tentang keberhasilan pemanfaatan sumber belajar, maka seorang guru bisa mengukur dan mengevaluasi sumber belajar mana yang sudah berhasil atau tidak, dan bisa mengetahui penyebabnya. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan dan hambatan dalam tahap pemanfaatan sumber belajar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, jika seorang guru mengetahui kesulitan dan hambatannya, maka seorang guru itu bisa memperbaiki dan juga mengevaluasi sumber belajar tadi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap tindak lanjut. Dalam tahap ini, guru hendaknya melakukan hal-hal yaitu satu, mengatasi dan memperbaiki hambatan dan kesulitan. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan pengembangan pemanfaatan sumber belajar yang telah berhasil. Jadi pemanfaatan sumber belajar yang telah berhasil tadi itu dikembangkan dalam tahap tindak lanjut ini. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan tentang sumber belajar. Guru dituntut untuk memperluas wawasannya tentang sumber belajar agar mudah menerapkannya kepada siswanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar itu memiliki banyak manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran, dan dengan adanya sumber belajar maka suatu kegiatan pembelajaran akan lebih
menjadi lebih efektif dan juga efisien tentunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.